Selamat sore, jumpa kembali sebagaimana biasanya teman-teman. Kita di sini akan kembali membuat konten dan kita bahas beberapa tanaman, termasuk salah satunya adalah gaharu ya. Namun sebelum kita sampai ke pohon gaharu saya teman-teman, namun di sini kita bahas dulu situasi dan kondisi di tempat saya sering membuat konten ya. Ini adalah tanaman manggis teman-teman ya. Sementara di sini juga ada gaharu, tapi sekarang sudah jadi sawah teman-teman ya. Karena sebelumnya di sini dulu empang ya, jadi semua pematang di sana itu ada gaharu. Seperti yang berdiri di sana, itu masih gaharu ya. Di sebelah selatan di sini, utara serta sebelah timur masih ada kolam ikan ya, yang terbuat dari beton itu semuanya. Juga sudah ditumbuhi tanaman asolah ya, itu sudah full buat makanan unggas ini, sekaligus juga dimakan oleh ikan yang ada di dalam kolam ya. Jadi untuk itu teman-teman, kita menuju ke tempat gaharu saya ya. Itu salah satunya, tapi kita tidak di situ ya, kita ada di sebelah barat. Nah ini inilah suasana sore hari di tempat saya teman-teman ya. Suasana ini ketika menjelang sore hari agak sejuk teman-teman ya di sini. Di sini ada pohon rambutan dan di sana juga gaharu teman-teman, tapi kita akan menuju ke belakang sana, di belakang gedung RBW ini. Nah, ini gaharu berjenis Aqualaria malakensis ini. Di sini juga sudah terbentuk jubal teman-teman, karena di sini ketika gaharu ini masih kecil, namun memang posisinya tinggi ya. Di sini pernah ada dua cabang besar, termasuk salah satu cabangnya patah di sini ya, dikena kelapa-kelapa yang jatuh dari atas. Jadi di sini yang patah dulu teman-teman, di sini adalah cabang paling besar. Namun setelah ya ini patah, tumbuh cabang di sini teman-teman ya. Setelah tumbuh di sini, ini akan menjadi cabang utama dari bawah. Nah, ini ke atas teman-teman di sini. Jadi bekas patahan di sini, ini yang terus ke sini, ini sudah sudah terlindungi kembali oleh kulit ya. Jadi kita berharap di dalam sini teman-teman akan terbentuk gubal secara alami yang bekas patahan, karena di sini sebenarnya yang patah adalah batang utama ya. Namun setelah batang utama itu patah, maka di sini akan ada tumbuh yang di sebelah sini teman-teman, maka itu yang menjadi batang utama lagi naik ya. Nah, sebagaimana kita lihat sekarang, jadi harapan kita di sini ada gubal yang akan terbentuk secara alami. Jadi di sini mungkin gubal yang tumbuh di sini teman-teman beda dengan kualitas yang ada di bawah. Karena di sini bekas suntikan ya. Terus ada di bawah juga, di sini ada bekas suntikan. Di sini juga teman-teman ya. Oke, kita lihat yang berikutnya ya. Nah ini jenisnya lain teman-teman ya. Ini berjenis Aqualaria Greenops. Di mana jenis Greenops ini kita bisa mengenali dengan cepat, dengan bentuk daun yang seperti ini dan rasa daun yang agak pahit ya. Nah, ini terus kita menuju ke belakang RBW teman-teman ya. Nah, ini semua asola teman-teman yang kami budidayakan ya. Ini di kolam pengaman semut RBW saya, semua ada seperti ini ya. Oke, kita lihat yang ini ya. Kalau di sini gaharunya sama dengan yang di depan sana tadi teman-teman, berjenis Aqualaria Greenops. Namun di sini teman-teman, Greenops ini baru
beberapa tahun kalau tidak salah dia sudah besar seperti ini ya. Jadi gaharu itu sebenarnya teman-teman mungkin kalau kondisi tanahnya itu agak kurus atau kurang humus, maka pertumbuhan gaharu itu juga lambat ya. Namun ketika gaharu kita tanam di tanah yang memang kondisi tanahnya mendukung, maka secara tidak terasa itu teman-teman gaharu cepat besar ya. Seperti yang saya lihat ini teman-teman. Ini pun sudah kami inokulasi teman-teman ya. Ini semuanya di sini ini sudah naik. Sekalipun sudah kami inokulasi teman-teman, tapi kami masih ingin mengimpus di bagian atas di sini ya. Dan ini pula gaharu teman-teman, ketika di musim-musim kemarau seperti bulan Juli sampai Oktober, untuk saat ini gaharu biasanya mengalami gugur daun seperti ini ya. Nanti setelah menjelang musim hujan biasanya gaharu ini berbunga teman-teman, karena gaharu ini sudah 2 kali berbunga ya. Jadi kalau berbunga lagi ini itu sudah yang ketiga kalinya teman-teman ya. Dan alhamdulillah teman-teman, di tempat saya kalau soal bibit gaharu sudah ada teman-teman ya. Artinya meski tidak banyak, namun di tempat saya ada 3 jenis teman-teman. Ada Aqualaria Greenops, juga ada Malakensis, dan juga ada Microcarpa ya. Kalau sepintas saya lihat antara Malakensis dengan Microcarpa itu teman-teman mirip ya. Tapi menurut tempat saya mengambil bibit itu bahwa ini adalah Microcarpa ya, jenis ini teman-teman ya. Ini jadi gaharu ini yang ada di pinggir-pinggir apa namanya perbatasan lokasi saya teman-teman. Memang kami mau besarkan ya ini. Mudah-mudahan setelah besar nanti bisa terbentuk gubar secara alami teman-teman ya. Yang ini kalaupun umur kita tidak sampai ke situ, tapi anak-anak cucu kita pasti akan menikmati teman-teman ya. Beda gaharu yang ada di tengah-tengah teman-teman di sana, itu kemungkinan setelah kita tumbang nanti kita akan tumbang habis, karena di samping ada gaharu, di sini juga ada tanaman cengkeh teman-teman ya. Di mana tanaman cengkeh itu juga tiap tahun bisa kita nikmati hasilnya ya, meski tidak banyak ya. Nah, ini juga tanaman cengkeh teman-teman ya. Ini sementara di bagian timur di sini ada gedung ya. Coba kita lihat di sini lagi teman-teman. Ini berjenis Aqualaria Malakensis juga ya. Namun di sini teman-teman masih kecil, sudah kami inokulasi. Nah, ini bekas inokulasinya naik teman-teman ya. Dan di sini pun pernah mengalami patah di sini karena terkena juga kelapa karena di samping ini juga ada pohon kelapa teman-teman di situ ya. Jadi gaharu ini rawan sekali ketika pelepah kelapa itu jatuh, tidak menutup kemungkinan ini masih bisa patah kalau pas kena dari atas. Ya oke, kita balik teman-teman ya ke depan. Kalau sih teman-teman bagi sahabat-sahabat atau kawan-kawan kita memang yang punya lokasi yang luas, alangkah bagusnya kalau lokasi kita itu teman-teman kita tanami apa saja yang bisa menghasilkan. Jangan lokasi itu luas tapi kita biarkan begitu saja, itu tidak ada hasil teman-teman ya. Tapi apa-apa sajalah yang bisa kita tanam di dalam satu lokasi itu teman-teman cukup banyak kalau tanaman tahunan ya. Salah satunya adalah cengkeh, kakao, duren, dan masih banyak lagi teman-teman tanaman tahunan yang mungkin berpotensi juga untuk menambah pendapatan keluarga teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya bukan kepada teman-teman, sekalipun lahan itu sempit teman-teman, kalau kita tanami yang bisa menghasilkan baik itu sayuran maupun tanaman pangan itu secara tidak langsung teman-teman bisa mengurangi pengeluaran keluarga kita teman-teman ya. Nah, termasuk saya teman-teman, ini adalah solokan air ya.
untuk turun ke sini ya. Nah di sini namun kami coba menanami padi di sini, soalnya hanya beberapa rumpun teman-teman ya, seperti ini. Nah, tapi ini bisa menghasilkan teman-teman, entah berapa kilo gabah ini, yang hanya ada beberapa rumpun ini teman-teman ya. Ya ini. Nah, dimana rumpun pertama ini dari sini ya nih, cukuplah teman-teman ya. Nah, ini padi sudah mulai hamil teman-teman ya, atau sudah masa apa namanya generatif ya, seperti ini. Oke teman-teman, itu saja yang sempat saya bagikan teman-teman, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.